Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimini, NIMHA 0224314. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian etika politik, dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Baik, yang pertama, pengertian etika politik. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Kemudian pengertian politik. Politik berasal dari kosakata politics yang memiliki arti bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Nah, secara substansif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa merujuk kepada manusia sebagai subjek etika, maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya. Karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Negara Indonesia berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bukanlah negara yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara pada nilai religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan nilai religius, melainkan berdasarkan nilai hukum dan serta demokratis. Selain sila pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga merupakan sumber nilai moralitas dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara, kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, yaitu setiap manusia berhak mendapatkan hak, pandangan serta perlakuan yang sama tanpa membedakan manusia tersebut dari segi ras, suku, keturunan, status maupun agama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya. Mengapa? Karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah sebagai penjelmaan dari sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan sosial. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam, tetapi satu, mengikatkan diri dalam suatu persatuan dilukiskan dalam suatu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk digunjing menjadi suatu konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaannya dan kekuasaannya yang dilakukan senantiasa untuk rakyat sesuai dengan sila keempat. Oleh karena itu, rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Olehnya itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggara negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama sebagaimana terkandung dalam sila kelima adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Dan oleh karena itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku agar terciptanya perdamaian serta keadilan dalam kehidupan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.